Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya semua. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Halo. Baik. Wah, alhamdulillah. Baik, Kak. Sehat selalu, Semoga semuanya pada sehat ya, walaupun kita berada di tengah COVID-19 ini. Nah, malam hari ini kita bakalan mengikuti acara Santuy Talk ketiga dengan tema tips membuat motivation letter yang menarik. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama aku Devianisa, di sini sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, kita bakalan sebutin dulu ya beberapa pertanyaan untuk kalian ikuti. Cinta kepada Boleh share screen-nya, Farhan? Oh iya, sebelumnya di acara Santuy Talk ketiga ini kita juga bekerja sama dengan beberapa media partner. Di antaranya ada @seminargratis, @webinarin.id, @kegiatanlomba, @volunteer.id, dan @info.seminar.nasional. Oke, ini ada beberapa peraturan ya yang harus kalian ikuti. Nah, peraturan seminar yakin bisa. Peraturannya itu yang pertama, peserta memasuki room yang disediakan selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai. Nah, sekarang kan teman-teman udah pada masuk nih. Nah, terus yang selanjutnya, peserta akan diizinkan memasuki ruangan room apabila peserta telah menggunakan nama asli bukan nama pangkat. Jadi diusahakan ya teman-teman semuanya pada pakai nama asli. Ini untuk absensi dan sertifikat juga. Yang selanjutnya, peserta harus on kamera dengan berpakaian sopan dan berperilaku sopan.
Jadi teman-teman semua diusahakan ya on kamera, tapi kalau yang ada kendala sinyal, nggak apa-apa nggak on kamera juga. Tapi buat yang bisa on kamera ya. Terus peserta sangat diharapkan mematikan suara atau mute selama penyampaian materi. Nah, supaya berjalan lancar nih acara Santuy Talk kita ini, jadi diharapkan semuanya nge-mute ya, biar nggak mengganggu gitu. Terus yang selanjutnya, bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan bisa mengisi room chat setelah materi disampaikan. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa dituliskan di room chat dengan format nama, asal kampus, dan juga izin bertanya. Ya, nanti setelah itu aku akan mempersilahkan buat kalian yang ingin bertanya. Jadi nanti bisa bertanya langsung kepada pemateri. Terus yang selanjutnya, sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pengisian evaluasi. Nah, jadi nanti di akhir kita bakalan ngasih form evaluasi yang harus kalian isi untuk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat. Terus nanti di akhir acara itu kita kasih link evaluasi. Kalian juga harus mengupload resume di story Instagram dan tag Instagram @yakinbisa_id dan @sola_ayubi. Udah gitu, hal itu sebagai bukti tanda hadir dan syarat mendapatkan sertifikat. Nah, yang terakhir, diharapkan para peserta mengaktifkan kamera di akhir seminar untuk sesi foto bersama. Jadi, buat teman-teman diharapkan ya di akhir acara on kamera, biar kita bisa foto bersama. Oke, yang selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman semua banyak nih yang bertanya-tanya, apa sih Yakin Bisa itu, bergerak di bidang apa, dan mungkin kalian juga followers baru di IG kita nih. Nah, jadi aku mau kasih tahu nih ya tentang Yakin Bisa. Jadi Yakin Bisa itu sebuah wadah komunitas pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk membentuk generasi penerus bangsa, mewujudkan cita-citanya. Nah, selanjutnya ada visi dari Yakin Bisa. Visinya itu yang pertama visinya itu menjadi pelopor terdepan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan bergerak bersama generasi muda terbaik untuk mencerdaskan Nusantara. Nah, selanjutnya ada misi nih. Misi di Yakin Bisa itu ada 3. Yang pertama, bersinergi dalam berproses untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berintelek. Yang kedua, untuk merencanakan dan melaksanakan program-program inovatif guna untuk mengembang bakat minat para generasi muda menuju lebih baik. Dan yang ketiga, memperdayakan potensi pemuda-pemudi dalam meningkatkan potensinya untuk mengambil peran sebagai peserta penerus bangsa. Wah, keren ya visi misi dari Yakin Bisa. Nah, selanjutnya ada beberapa nih program kerja dari Yakin Bisa. Di antaranya ada kepenulisan dan beasiswa, webinar yang salah satunya Santuy Talk ini yang sudah berjalan hingga ketiga kalinya. Selanjutnya ada student life dan info beasiswa. Nah, semua ini bisa kalian akses di Instagram @yakinbisa_id. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada biografi dan konten edisi hari-hari besar. Nah, itu dia perkenalan dari Yakin Bisa. Gimana teman-teman udah tahu kan tentang Yakin Bisa? Buat info-info selanjutnya, kalian bisa cek di Instagramnya @yakinbisa_id, dan untuk teman-teman yang udah masuk ke grup WhatsApp Santuy Talk, jangan pada keluar ya, karena kita bakalan terus ngasih informasi buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang udah gabung juga nih di grup WhatsApp Santuy Talk, kita tuh bakal ngejadiin kalian sebagai member. Nah, ada beberapa keuntungan nih menjadi member Yakin Bisa. Apa aja sih keuntungannya? Jadi, kalau kalian jadi member Yakin Bisa, kalian bakal mendapatkan informasi-informasi ter-up to date dari Yakin Bisa. Terus bisa mengikuti volunteer-volunteer yang diadakan Yakin Bisa. Pokoknya kalian stay tune Instagram Yakin Bisa dan jangan live dari WhatsApp grupnya Santuy Talk ya. Oke. Nah, jadi teman-teman malam hari ini kita bakal Santuy Talk ketiga dengan tema tips membuat motivation letter yang menarik. Jadi sebelumnya apa sih motivation letter itu?
Nah, motivation letter itu sebuah tulisan berupa esai dengan panjang sekitar 500 kata yang menunjukkan cara kamu berpikir. Nah, di motivation letter ini berguna untuk pengajuan beasiswa, terus pengajuan pertukaran pelajar, dan lain-lainnya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga masih ada yang memiliki kendala ya dalam membuat motivation letter. Nah, kita bisa langsung nih berbicara kita akan panggil nih pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Salahuddin Alayubi. Halo Kak, halo Kak Salah. Halo, kedengeran nggak teman-teman? Kecil Kak suaranya. Kecil ya, bentar ya. Ya. Bentar ya teman-teman. Kedengaran nggak? Oke. Ya, sebelumnya aku mau sebutin beberapa pencapaian dari Kak Solah ya. Jadi Kak Salahuddin Alayubi ini memiliki honors dan achievement pada 2020 sebagai awardee of Erasmus International Credit Mobility Scholarship Program, pada 2019 sebagai fully funded awardee of International Youth Leader Volunteering Chapter Thailand, dan 2019 juga sebagai fully funded awardee of Temasek Foundation Specialist Communication Action and Leadership Exchange Singapore. Selain itu, Kak Salahuddin juga pernah mengikuti training dan leadership experience pada Agustus 2020, Online International Symposium BIPPI Dunia Guangxin Cina. Terus pada November 2019, Workshop Diplomatic by Ministry of Foreign Affairs Republik of Indonesia. Dan pada September 2019, Temasek Foundation Specialist Community Action and Leadership Exchange Singapura. Dan masih banyak lagi pencapaian-pencapaian yang telah Kak Solah raih. Oke Kak. Halo Kak Solah, gimana kabarnya nih Kak? Halo, alhamdulillah sehat. Jelas ya? Ya Kak, jelas. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk apa ya? Sibuk kuliah online, ngurus organisasi, terus bikin esai dan yang lainnya. Ya, kayak gitu sih. Teman-teman sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Ya, selalu Kak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung aja atau gimana? Halo? Ya maaf. Gimana Kakak? Udah siap buat share screen-nya? Udah. Ya, udah. Ya. Udah, ini langsung aja atau Iya, gimana? langsung aja Kak. Langsung aja ya. Bentar ya. Bentar ya, teman-teman. Iya Kak. Halo Kak, boleh nanya? Oh, nanti ya. Ya, jadi di sesi pertama ini kita ada pemateri dulu ya, materi dari pemateri, dan nanti di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab. Siapin Makasih. dulu aja ya pertanyaannya.
Ini udah kelihatan ya teman-teman? Masih OTW, Belum. Kak. Masih OTW. Gimana, udah kelihatan? Belum. Belum, Kak. Sudah jelas, Kak. Masih belum, Kak? Belum kelihatan, Kak. Udah kelihatan belum teman-teman? Belum ada, Kak. Belum ya? Belum, Kak. Masih belum ya teman-teman ya? Iya, Kak, belum. Iya, masih belum ada. Belum, Bisa Kak. diulang lagi, Kak. Udah kelihatan belum teman-teman? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Kenapa ya? Kenapa? Tapi dia udah loading belum ya teman-teman? Belum nampak, Kak. Belum nampak ya? Udah Udah, tulisan sebenarnya di presentasi. sini udah sharing. Di sini hanya tulisannya Solah Ayubi sedang melakukan presentasi, Kak. Iya, Kak. Tapi belum Tapi keluar. tidak ada gambarnya. Oh gitu. Udah kelihatan? Kelihatan, Iya, Kak. udah. Ada, Kak. Sudah, Udah ya? Kak. Udah, Kak. Oh, udah, Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, tadi ada kegangguan sedikit. Oke, sekarang terima kasih buat teman-teman Yakin Bisa sudah invite aku untuk jadi pembicara kali ini. Dan kali ini kita bakal bahas tentang how to make good motivation letter atau bagaimana kita membuat motivation letter yang bagus. So, di sini konten itu ada 4. Yang pertama itu what, why, how, and tips and bonus. Jadi ada beberapa hal yang bakal aku sampaikan. Pertama itu tentang apa sih sebenarnya motivation letter, terus tentang kenapa sih harus punya motivation letter dan bagaimana membuat motivation letter yang bagus gitu. Dan terakhir ada tips and bonusnya. Oke, yang pertama itu what atau apa. Jadi motivation letter itu teman-teman adalah sebuah dokumen yang memang menjelaskan tentang skill atau kemampuan profesional kita, juga tentang alasan-alasan kita kenapa kita ingin mengikuti sebuah program atau mengikuti sebuah acara, agenda, beasiswa gitu. Jadi lebih kepada penjelasan tentang alasan-alasan kita, tentang kemampuan yang kita miliki dan beberapa potensi yang kita miliki untuk meyakinkan si resipien atau orang yang menerima aplikasi kita, yang menerima dokumen kita untuk menerima kita di programnya seperti itu. Terus, kenapa sih kita harus membuat motivation letter? Oke, yang pertama itu ada dokumen for applying universities. Jadi teman-teman yang mau masuk universitas, khususnya yang di luar negeri, itu biasanya pasti ada namanya motivation letter.
Terus yang kedua itu ada dokumen for applying job or voluntary. Jadi yang kedua itu tentang dokumen untuk applying kerja atau mengikuti agenda-agenda kerelawanan. Terus yang ketiga itu ada dokumen for applying scholarship untuk applying scholarship, dan terakhir itu untuk mengikuti acara-acara pemuda gitu. Kayak semua program-program yang katakanlah fully funded atau partial funded atau yang dibiayai oleh pemerintah itu biasanya membutuhkan motivation letter sebagai salah satu syarat dokumen yang mutlak untuk kita penuhi agar kita bisa diterima. Terus bagaimana sih sebenarnya untuk membuat motivation letter? Nah, ini mungkin yang bakal aku jelasin. Yang pertama adalah make an outline. Buat outline-nya teman-teman. Terus yang kedua itu brief and deep introduction, buat introduction atau perkenalan yang singkat tapi dalam. Terus ketiga itu expand the outline, memperluas outline yang telah kita buat. Dan terakhir itu adalah conclude and proofread. Dan terakhir itu adalah conclude itu untuk meringkas, meresum, menyimpulkan, dan kita proofread, mencari orang untuk membaca ulang apa yang telah kita buat, khususnya motivation letter kita yang telah kita tulis seperti itu. Terus yang pertama itu make an outline. Jadi outline itu adalah point form that helps us to organize our content in our motivation letter. Jadi outline itu sebenarnya teman-teman sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memperinci atau membuat poin-poin tertentu yang bisa membantu kita dalam mengorganisasikan konten-konten yang bakal kita bubuhkan nantinya, tuliskan di motivation letter seperti itu. Dan ini tuh biasanya terdiri dari why this scholarships or course study or university. Jadi pertama itu lebih pada alasan kenapa kita pengen gabung di universitas, scholarship, beasiswa, atau mungkin kursus-kursus tertentu. Terus ada juga tentang apa kemampuan kita, our ability. Terus terakhir itu bagaimana feedback atau mungkin kontribusi yang akan kita berikan kepada si penyelenggara atau pemberi beasiswa, dan bagaimana kita bisa membantu diri kita atau si beasiswa itu bisa membantu kita untuk being improved, untuk berkembang seperti itu. Terus deep and brief introduction. Terus yang kedua itu ada deep and brief introduction. Nah, deep and brief introduction ini tuh lebih kepada write a self introductions to the recipient within a brief and deep. This can be started by our name, background, achievement, and we can write with our personal touch, try to encourage the recipient to actually read our motivation letter. Jadi teman-teman, deep and brief introduction itu sendiri lebih kepada pengenalan dalam tapi singkat, jadi singkat padat jelas kepada si penyelenggara yang bakal menyeleksi berkas-berkas kita, bagaimana kita bisa membubuhkan beberapa hal yang memang katakanlah itu benar-benar personality kita, dan dia bisa digunakan dengan dimulai melalui katakanlah pertama nama kita, terus background kita, background itu bisa keluarga, bisa background kuliah, background kampus, dan lain sebagainya seperti itu. Terus utamakan ketika kita membuat brief and deep introduction itu benar-benar menggunakan ini ya teman-teman, personal touch. Jadi kita bubuhkan personality kita gitu. Terus yang ketiga itu expand the outline. Jadi yang ketiga itu kita harus bisa memperluas outline. Jadi kan tadi udah buat outline tuh yang aku tadi udah jelasin. Pertama adalah why this scholarship, course or study or university, terus what is your ability, how is the feedback, dan lain sebagainya gitu. Terus itu dikembangkan lagi di sini. Nah, expand your outline itu adalah membuat paragraf elaborasi atau pengembangan daripada setiap poin yang telah kita tulis gitu. Contohnya misalkan alasan kita pengen mengikuti program itu karena kita suka banget sama pengembangan dan realisasi katakanlah programnya tentang quality education ya, Sustainable Development Goals yang keempat. Terus kita pengen nih alasan kita tuh pengen terlibat dalam realisasi SDGs tersebut. Nah, itu kan poin. Nah, kita elaborasi, katakanlah mungkin elaborasinya dengan pengalaman yang pernah teman-teman lakukan, atau mungkin aksi-aksi yang pernah teman-teman berikan terhadap terhadap realisasi SDGs tersebut, dan bagaimana teman-teman bisa memperkuat pernyataan teman-teman agar si resipien, si penyelenggara beasiswa tersebut bisa menerima kita seperti itu.
Terus, conclude and proofread. Conclude your motivation letter with a positive and final impressions. You might thanks to the recipient for considering your motivation letter. And after finishing your motivation letter, you should give your motivation letter to others to read again your motivation letter. Jadi benar-benar harus ini teman-teman, setelah membuat tadi udah mengembangkan outline-nya, teman-teman usahakan conclude-nya itu dengan benar-benar memberikan final impression yang bagus. Final impression, kesan terakhir yang positif, kesan terakhir yang bagus, dan kalau bisa di ini ya teman-teman, setelah beres nih motivation letter-nya, teman-teman bisa untuk minta ke dosen kah, atau mungkin ke guru, ke siapakah itu untuk membaca ulang motivation letter teman-teman, dan mereka bakal ngasih feedback ke teman-teman sebelum teman-teman ngirim motivation letternya seperti itu. Terus, ini ada tips dari aku untuk membuat motivation letter. Pertama adalah follow the guidelines-nya. Biasanya teman-teman, setiap penyelenggara itu ada namanya, guidebook yang memang diberikan kayak persyaratan apa aja yang perlu dipenuhi untuk membuat motivation letter, formalitasnya seperti apa aja. Katakanlah satu, misal contohnya adalah banyak katanya itu 300 sampai 700 kata. Terus misalkan apalagi ya, harus jelas. Terus misalkan menggunakan font Times New Roman, terus size-nya berapa, kayak gitu-gitu, itu lebih formalitas, dan itu perlu banget untuk diikutin teman-teman, karena pada dasarnya ketika kita nggak bisa ngikutin formalitasnya, itu bakal didiskualifikasi secara otomatis karena memang nggak mengikuti guideline yang telah ditentukan. Terus yang kedua, itu ada write with personality. Nah, ini penting banget teman-teman untuk membuat essay kita atau motivation letter kita itu lebih menarik, karena pada dasarnya resipien itu membutuhkan suatu hal yang memang bisa kita yakinkan. Artinya, apa sih yang bisa kita berikan ke si resipien, ke si penyelenggara, kira-kira kita memang layak nggak sih, atau mungkin kita benar-benar menjadi bagian penting nggak sih untuk si resipien itu agar kita terlibat dalam programnya gitu. Artinya gini loh, kasarannya teman-teman, ketika teman-teman pengen daftar beasiswa, si penyelenggara beasiswa itu kan nggak mau sia-sia dong ngasihin duitnya ke kita gitu. Mereka kan nggak mau kayak ngasih terus nggak ada feedbacknya dari kita gitu. So, dari sana, melalui motivation letter itulah gitu, kita harus benar-benar memberikan kesan tersendiri, our personality gitu, ability kita, potensi kita, terus niat kita itu apa sebenarnya, dan tujuan-tujuan kita itu benar-benar bisa dibubuhkan dalam motivation letter. Tapi memang ini harus relevan sama programnya. Terus yang ketiga itu ada use properly and accessible language, menggunakan bahasa yang proper, yang memang bisa dimengerti dua pihak, bukan hanya kita tapi juga si penyelenggara. Terus juga menggunakan bahasa yang accessible, yang bisa digunakan, yang bisa dipahami oleh dua pihak gitu. Karena ketika kita menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi banget atau mungkin bahasa yang nggak formal, itu juga menjadi kesalahan fatal juga kalau membuat motivation letter. Dan terakhir ini adalah focus on strength. Aku yakin bahwa setiap dari kita itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya nggak sih? Jadi kita harus lebih menguatkan strength-nya kita dulu, kekuatan kita tuh apa sebenarnya gitu. Dan ini yang menjadi poin plus ketika membuat motivation letter. Kita harus benar-benar kayak menyuguhkan bahwa kita tuh memiliki potensi yang bisa dipertimbangkan oleh si resipien, bahwa kita menjadi delegate atau delegasi atau penerima beasiswa yang cocok untuk mereka, seperti itu. Nah, ini ada bonusnya. Ada college, scholarship, and voluntary. Ini ada contoh-contoh motivation letter ya, teman-teman bisa baca di sini. Kayak misalkan yang pertama untuk universitas, Dear Mr. Thomas, my name is Stephanie Ruse and I'm a high school student at Settle City High School with a keen bla 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 bla. Terus di sini itu perkenalannya ya teman-teman, yang aku udah bilang tadi, brief and deep introduction. Terus I have to become a web designer, so I would like to learn more about multimedia design. So penggunaan I hope to become ini tuh emang udah personally touch. So I mean like si Stephanie Ruse ini dia pengen jadi web designer gitu. So I would like to learn more about multimedia design. I feel your course would help me understand that the digital design process and the way websites and their visual imagery can help businesses present an image to consumers. Jadi
di sini emang bener-bener dilihatkan alasan dia kenapa pengen ngambil jurusan tersebut gitu, mata kuliah tersebut. Terus I love the way different colors and image can evoke emotions in viewers. I enjoy experimenting with the power of color and imagery and think I have a natural creative flair, and I'm confident that I will be able to apply this flair to new projects at your school and increase my design abilities with you. Jadi ini bener-bener motivation letter di mana dia bener-bener kayak ngasih tahu bahwa cita-citanya tuh tujuannya pengen jadi web designer dan dia tuh punya passion di sana gitu. Terus dia nunjukin strength-nya bahwa bahwasanya dia punya sesuatu hal yang memang bisa ditunjukkan kepada si dosen yang tadi, si Mr. Thomas tadi gitu. I respect City University reputation for academic and sporting excellence. I appreciate that yours is a school that encourages students to achieve their potential in a classroom and outside it. As a social person who have participated in several extracurricular activities, including school's band, softball team, I feel my diverse interests would make me a great fit for your school. Jadi selain ini juga nih, ini yang sini nih teman-teman, ini tuh udah mau kalimat akhir. Penguatan bahwasanya dia tuh tahu betul tentang universitas yang mau dia tuju, jurusannya, dan dia tuh link and match sama apa yang dia suka gitu. Katakanlah di sini dia suka tentang dia suka ikutan beberapa ekstrakurikuler dan dia itu bisa ketertarikan yang diverse-nya itu bisa link and match sama tujuan dari universitasnya. Terus di sini ya, I could achieve from through your multimedia design and communication. I'm open to whatever experience life at Seattle University will bring me and hope I could achieve them through your multimedia design and communications degree. Thank you very much for considering my request. Please email me at Stephanie blah 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 if you have any questions about my application. Nah, di sini itu kalimat terakhir yang aku bilang tadi tentang conclusion, tentang penyimpulan bahwa dia itu udah menjelaskan semuanya dan dia berterima kasih karena motivation letternya itu menjadi sudah dipertimbangkan seperti itu. Ini yang scholarship, terus ada juga yang apa ini? Yang scholarship, terus ada yang yang ketiga itu apa ya? College, scholarship, and voluntary. Ini yang voluntary. Ini typo, sorry. Oke, gitu aja teman-teman. Yang contohnya, presentasinya juga itu aja. Thank you so much. Yang mau, sekarang kita buka diskusi aja. Buat teman-teman semua yang mau follow Instagram aku, silahkan follow di solah_ayubi. Dan yang mau email juga silahkan solah150698@gmail.com. Dan jangan lupa teman-teman, mohon bantuannya banget buat subscribe channel aku di Solah Ayubi. Karena di sana ada tips-tips menarik. Aku ada konten in tips, informasi dan tips, sharing is caring, terus ada konten tentang bahasa Inggris juga. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe. Terus teman-teman juga aku mau share sebentar nih tentang ini ya, tentang buat program dari Language Community. Jadi Language Community sedang mengadakan program Dream Act in Empower. Kita mau ngadain kegiatan voluntary di Baduy bulan Februari insya Allah, dan aplikasinya sekarang lagi buka. So buat teman-teman yang tertarik buat ikutan, silahkan ikut dan langsung kepoin aja di Instagramnya Language Community. Mungkin nanti yakin bisa jadi partner Language Community untuk ngiklanin programnya juga ya. Oke, thank you. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Wah, keren banget materi dari Kak Solah. Terima kasih Kak Solah untuk materinya. Sama-sama. Ya, kita beri apresiasi ya buat Kak Solah untuk materinya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang udah bertanya, ini udah ada beberapa pertanyaan, Kak. Pertanyaan pertama dari Sally Putri. Sally Putri, apakah bisa on kamera dan on mic? Untuk bertanya langsung Kak. Kak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Perkenalkan, saya Celi Putri Nivendun dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Izin bertanya, apakah membuat motivation letter-nya harus menggunakan bahasa Inggris saja?
Terima kasih, Kak. Ya, kepada Kak Sola dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Masih Halo, di putus. Oh, iya. Gimana, Kak? Udah jelas ya suaranya. Oh, ya udah. Sorry. Ya, Kak, tadi Sally nanya, katanya apakah motivation letter itu harus menggunakan bahasa Inggris saja? Oh, oke. Ya kan? Siapa yang nanya? Sally Putri. Oke, thank you Sally pertanyaannya. Buat teman-teman semua, untuk motivation letter itu menyesuaikan sama penyelenggara ya. Jadi motivation letter itu bergantung pada penyelenggaranya. Katakanlah misalkan motivation letter yang akan teman-teman buat itu adalah dari penyelenggara beasiswa Erasmus misal. Erasmus kan tentu pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan beasiswanya dari Indonesia, biasanya pakai bahasa Indonesia juga gitu. Dan nggak selamanya harus pakai bahasa Inggris, malah ada yang optional gitu, ada yang boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, so bebas gitu. Cuman itu bergantung pada penyelenggara, kata kuncinya itu di sana. Kalau penyelenggaranya itu memang mengharuskan pakai bahasa Inggris, ya harus pakai bahasa Inggris. Cuman kalau misalkan memang penyelenggaranya pakai bahasa Indonesia kayak gitu, menyesuaikan. Ya, bagaimana Sally? Gitu Sally, jawab ya. Sudah menjawab kah? Oke, makasih. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Sama-sama. ya, selanjutnya pertanyaan dari Taufikul Rohmat dari Madrasah Muhammadiyah Sengkang, Sulawesi Selatan. Apakah bisa on kamera dan on mic? Halo kan? Oh ya, Kak. Mungkin dibacakan saja ya. Jadi pertanyaannya, langkah-langkah awal apa kita lakukan tipis motivatornya? Gimana ini pertanyaannya? Langkah-langkah awal apa kita lakukan tipis motivatornya? Jelaskan saja. Mungkin langkah-langkah awal apa yang bisa dilakukan ketika ingin membuat motivation letter kali ya, Kak? Gimana? Masih belum ini? Agak bingung juga sih, Kak. Jadi pertanyaan itu katanya langkah-langkah awal apa kita lakukan tipis motivatornya apa? Jelaskan saja. Lan bisa on mic-nya untuk memperjelas pertanyaannya. Halo, Lan Taufikul Rohmat. Apakah bisa on mic? Ini mungkin pertanyaan dari Dea dulu kali ya? Oh iya boleh Kak. Ya kepada Dea dipersilakan. Dea Seransuki. Dipersilakan untuk on mic dan on kamera. Oke, thank you Kak. I'm sorry, di sini agak sedikit bising. So my question is, apakah motivation letter itu hanya jelaskan tentang ability kita aja atau perlu ditulis juga kekurangan kita? Okay. Thank Thank you. you so much, Dea. Pertanyaannya sesuai dengan apa yang aku jelasin tadi, bahwa kita harus fokus sama strength kita, sama kelebihan yang kita miliki ya, karena pada dasarnya yang daftar itu ribuan teman-teman. So jangan membuat si resipien yang menerima berkas kita itu merasa ragu untuk memilih kita, karena dengan menjelaskan kekurangan kita itu bakal membuat mereka ragu gitu. Artinya gini loh teman-teman, ada sesi berikutnya biasanya setelah motivation letter, setelah berkas, namanya wawancara. Nah, pada saat wawancara, pertanyaan biasa yang pertama adalah jelaskan, gambarkan tentang dirimu.
Nah, kalau misalnya jelasan yang digambarkan dalam dirimu, itu kita bisa menyebutkan tentang ability kita, strength and weakness kita gitu. Dan bagaimana kita solve our weakness kita gitu. Itu saat wawancara biasanya. Nah, tapi biasanya untuk kalau misalkan motivation letter, karena memang singkat, padat, jelas, dan dan biasanya itu around 500, 700 sampai 1000 kata itu paling banyak ya. Jadi memang kita harus benar-benar membuat motivation letter yang padat, yang jelas, dan itu benar-benar harus meyakinkan. Dengan membubuhkan kekuatan kita, itu secara tidak langsung bakal membuat si resipien ragu, teman-teman. So, I recommend to not put your weakness on your motivation letter, jadi lebih fokus pada strength-nya aja gitu. Contohnya nih, kita mau ikut program beasiswa atau pertukaran pemuda yang judulnya itu temanya tentang climate change, misal ya, SDGs yang tentang climate change. Terus karena memang kita juga suka tentang isu climate change, tentang perubahan iklim, dan kita juga udah membuat aksi-aksi seruan tertentu, katakanlah misalkan kalian mengikuti program seminar tentang climate change, terus kalian juga sudah campaign dalam your own social media tentang climate change, dan lain sebagainya, terus kalian mau nih mengikuti program pertukaran pelajar itu karena memang programnya itu tentang climate change. Nah, kamu bisa jelasin bahwa kamu itu passionate banget terhadap isu ini. Kenapa alasannya? You believe that, kayak kata-kata I believe, misalnya saya percaya bahwa perubahan iklim itu akan mempengaruhi kredibilitas dan misalkan potensi ekonomi yang ada di dunia gitu. Ketika kita tidak mempunyai sumber daya alam yang baik, kita itu secara tidak langsung tidak peduli dengan generasi yang akan datang, misal kayak gitu. Itu misal ya. Jadi itu ada alasan-alasan tertentu yang kenapa kita pengen ikut gitu. Dan kita jelasin lagi ability kita di mana. Contohnya misalkan I have 3,000 followers and I used to make a content within talking about climate change, bla 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 bla, kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi benar-benar harus ada bukti nyata, atau mungkin katakanlah eagerness, kegregetan teman-teman untuk mengikuti program tersebut yang memang itu relevan sama programnya, seperti itu. Gitu. Bagaimana Dea, sudah menjawab? Gitu Dea. Sudah Kak, thank you. Ya, Kak. Ya Kak, jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Zedri Ansyah. Kepada Zedri, dipersilakan untuk on mic dan on kamera. Halo, masuk ya Kak? Halo. Masuk. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai motivation letter. Saya akan mendaftar beasiswa, tetapi tidak ada persyaratan motivation letter. Mereka memberi persyaratan yaitu LOI. Nah, apakah ada perbedaan dari LOI dan motivation letter atau sama gitu? Kalau ada perbedaannya, itu apa ya Kak perbedaannya? Boleh tahu LOI itu singkatan dari apa? Letter of intent. Oke, jadi kalau misalkan dari melihat dari kata-kata letter of intent sendiri, itu kan surat keniatan. Intent itu kan niat ya. Jadi benar-benar hampir sama aja sama motivation letter gitu. Rumusannya juga mungkin lebih sama, tapi itu mungkin lebih kepada letter of intent itu lebih kepada niat kita mengikuti program. Alasan-alasan kita lagi, baiknya kepada alasan-alasan kita lagi, cuma beda konteks aja kali ya. Dan mungkin beda dari kata-katanya, format pembuatan esainya kayak gitu kali ya. Pembuatan letternya gitu, suratnya. Gitu mungkin ya dari aku. Soalnya aku juga belum pernah bikin letter of intent. Yang biasa aku buat itu esai sama motivation letter, dan mereka berdua itu 11-12, dan mungkin 11-12-13 juga sama letter of intent. Gitu Z. Boleh tanya satu lagi Kak? Boleh. Tadi kan saya melihat kalau kakak ini pernah ikut exchange gitu ya, kayak Erasmus Plus gitu. Kalau saya kan pengen ikutan juga, tapi kayak yang basic saya yang punya itu kayak tentang pengalaman organisasi, cuman organisasi yang kecil-kecil gitu loh Kak, kayak nggak yang itu bisa nggak sih Kak kita pakai gitu buat
kayak gituan gitu. Oke. Buat teman-teman semua ya, biasanya resipien itu nggak bakal lihat seberapa besar organisasi yang kita ikutin, tapi seberapa banyak dan seberapa besar impact yang telah kita lakukan. So impact-nya itu loh, yang apa ya, keterlibatan atau kontribusi kita loh yang ditanyakan, yang dipertimbangkan itu. Jadi tidak peduli besar atau enggaknya organisasi kita, tapi seberapa besar kontribusi yang kita berikan kayak gitu. Dan itu yang bisa jadi nilai plus. Contohnya misalnya teman-teman organisasinya di sekolah aja, katakan OSIS doang gitu, dan nggak ikut organisasi-organisasi nasional atau mungkin yang lainnya. But you do the impact gitu. Tapi kamu melakukan impact gitu, melakukan kontribusi yang nyata. Misalnya ketika ada bencana di mana, atau mungkin ketika ada acara apa, ada isu apa, kamu membuat sebuah program inovasi yang bisa mendorong rakyat masyarakat setempat untuk terlibat dalam merealisasikan sebuah tujuan tertentu misalnya gitu. Itu lebih besar juga gitu. Kadang orang tuh melihat dengan kontribusinya gitu, not the organization gitu. Jadi itu ya teman-teman highlightin juga, jangan sampai insecure karena kita nggak berada dalam organisasi yang gede, yang ternama, tapi kita harus lihat sebenarnya kita udah ngasih berapa banyak impact sih untuk orang gitu, untuk sekitar kita. Karena itu yang bakal dilihat. Jadi jangan sampai teman-teman gengsi semata untuk masuk ke organisasi karena organisasi besar, tapi ternyata teman-teman cuma numpang nama, misal. That's not the point of organization, oke? Gitu. Itu sih, jadi jangan insecure, apapun organisasinya, semua orang punya hak sama untuk apply beasiswa. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan nih Kak yang nanya tentang PPT. Apakah nanti PPT-nya diberikan? Oke, teman-teman, mohon maaf ya untuk PPT-nya. Itu sebenarnya handbook aku untuk kursus online motivation letter. Waktu itu udah ada pernah satu kali kursus, aku ngadain kursus motivation letter, dan alhamdulillah para pesertanya juga punya perkembangan yang signifikan ya, ada beberapa yang diterima juga gitu di beberapa aplikan. Nah, kalau ditanya dibagikan atau enggaknya, mungkin aku bakal buat versi PPT-nya ya. Soalnya yang tadi itu bukan PPT-nya teman-teman, itu handbook-nya seperti itu. Oke, Kak. Ah. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke. Selanjutnya ada dari Muhammad Omega dari UNY. Kepada Muhammad Omega dipersilakan untuk on mic dan on kamera. Halo. Halo ya. Permisi, saya mau bertanya kan, untuk kita cara mengenali dan memaparkan kelebihan dan kemampuan kita yang terkait sama dengan program yang ingin kita ikuti itu bagaimana ya Kak? Oke. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, terus bagaimana agar kelebihan dan kekurangan itu bisa sesuai dengan si program gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi teman-teman, mungkin dari sekian peserta, ada 91 peserta di sini. Ketika aku tanya apakah teman-teman sudah mempunyai dan mengetahui bukan mempunyai ya, apakah teman-teman sudah mengetahui kelebihan kekurangan teman, pasti yang jawab iya itu mungkin ada yang jawab iya atau mungkin juga ada yang jawab enggak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk tahu kelebihan dan kekurangan kita? Pertama itu kita lihat apa yang kita sukai. Biasanya ketika kita suka sesuatu, kita punya passion terhadap sesuatu, itu biasanya jadi potensi yang kita miliki. Contohnya misalnya aku itu dari kecil, dari umur berapa tahun ya, itu sering banget untuk ngomong di depan orang. Jadi dari sana tuh udah sering dilatih untuk ngomong di depan orang gitu, public speaking, terus ikut ngaleseng, kalau kalian tahu ya, ada ngaleseng kayak pidato kecil-kecilan gitu loh, pas waktu kecil banget, belum sekolah SD malah ya. Terus lomba-lomba pidato bahasa Indonesia, jadi itu ngelatih percaya diri gitu kan. Sampai akhirnya ngisi-ngisi seminar sekarang kayak gitu.
Dan itu menurut aku itu udah salah satu potensi yang aku miliki, kelebihan aku miliki di public speaking. Selain itu, aku juga suka banget nih ikut dan terlibat dalam sebuah organisasi di mana organisasinya itu berbicara tentang isu-isu yang memang aku fokusin gitu. Selain itu juga aku juga suka banget untuk bikin inovasi dalam sebuah gebrakan dalam organisasi dan lain sebagainya gitu. Terus aku ngerti, oh ternyata aku juga punya passion nih di leadership, aku juga punya kelebihan di leadership kayak gitu. Jadi untuk mengetahui itu tuh kelebihan sama kekurangan sih sebenarnya susah-susah gampang teman-teman. Susahnya itu karena kita nggak terlalu paham tentang passion yang kita miliki, belum tahu sebenarnya kita tuh sukanya apa. Tapi ketika teman-teman udah tahu nih sukanya apa dulu ya, apa yang teman-teman suka, apa-apa yang teman-teman ketika menjalani itu tuh nggak capek itu misalkan. Ketika menjalani itu tuh senang aja. Ketika menjalani itu tuh teman-teman kayak ngerasa upgrade gitu. Kayak ngerasa kualitas diri teman-teman tuh meningkat kayak gitu. Nah, itu biasanya potensi yang teman-teman punya gitu. Nah, berbeda dengan kekurangan itu kan banyak macamnya. Contohnya misal salah satu kekurangan yang aku miliki itu adalah aku itu orangnya plan itu benar-benar terencana banget. Jadi misalkan satu hari itu harus ngapain. Itu sebenarnya bisa kelebihan, bisa kekurangan. But I think tapi aku mikir itu adalah kekurangan karena manusia itu harusnya fleksibel, harus bisa menyesuaikan, harus bisa fleksibel gitu. Ketika memang nggak sesuai sama rencana, ya memang harus ada rencana lain seperti itu. Jadi ketika memang aku berada dalam situasi yang memang katakanlah jam segini itu harus ngapain aja, terus tiba-tiba nggak sesuai gitu, aku suka frustasi sendiri gitu. Nah, orang-orang seperti itu kan harus ada fleksibel. Nah, itu menurut aku itu kekurangan gitu. Kekurangan bisa lain lagi, misalkan teman-teman nggak bisa apa ya, manajemen waktu, atau katakanlah teman-teman itu misalkan lupaan orangnya, ketika banyak tugas lupaan gitu. Nah, gimana nih harus biar nggak lupaan gitu? Teman-teman bisa bikin note, itu bisa kekurangan juga kan. Tuh, sebenarnya kekurangan banyak juga gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita ngetahuin, mengenali diri kita sendiri. Kalau dalam Islam itu ada istilah kenali diri kamu sendiri, baru kamu bisa mengenali Tuhanmu gitu. So gitu sih jawaban dari aku. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, gimana bisa ngerelasiin antara potensi yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki dengan program, itu tergantung tema programnya. Jadi misalkan aku benar-benar suka banget sama program-program yang bertemakan pendidikan. Ya aku berarti join program-program yang bertemakan pendidikan dong. Nggak mungkin aku join program-program tentang teknik, teknologi, industri, dan sebagainya. Gitu. I will not understand at all, dan mungkin aku juga nggak bakal lebih paham dan nggak bakal klop juga sama programnya gitu. So pintar-pintar juga dari program teman-teman, jangan sampai teman-teman cuma ikut program karena memang pengen jalan-jalannya atau mungkin apanya kayak gitu. So harus ada apa ya, ketertarikan satu sama lain antara si program dan kitanya juga kayak gitu. Gitu sih. Ya, bagaimana Muhammad Abda? Jawabannya apakah sudah ya udah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke. Yang selanjutnya ada dari Debbie Anggita dari Unpad. Kepada Debbie Anggita dipersilakan untuk on mic dan kamera. Kenalin, nama saya Debbie Anggia Sandra Jatnika dari Unpad. Izin bertanya, kira-kira bagaimana ya Kak struktur dalam kepenulisan motivation letter ini? Misal boleh dipaparkan mengenai tips baik dari segi pembukaan, isi maupun penutup. Karena kadang kita suka bingung gitu, harus mulai motivation letter ini dari mana sih gitu mulainya. Terima kasih. Oke, thank you, Deb. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi mengenai struktur kepenulisan. Oke, yang pertama tadi aku udah bilang harus buat outline dulu. Nah, outline ini adalah poin-poin penting yang bakal jadi paragraf teman-teman, gitu. Poin-poin penting yang bakal jadi paragraf. Contohnya misalkan poin pertama, teman-teman tuh pengen membuat perkenalan diri. Pengenalan diri yang brief and deep. Terus yang kedua itu tentang alasan teman-teman pengen ikut. Misal. Terus yang ketiga itu adalah tentang selain alasan teman-teman pengen ikut, pengetahuan teman-teman tentang program dan kalimat yang ingin
kalimat-kalimat untuk meyakinkan si penerima beasiswa itu agar teman-teman dipilih. Contohnya misalkan dengan prestasi yang teman-teman pernah dapat, pengalaman-pengalaman teman-teman yang relevan sama programnya, dan apa ya organisasi-organisasi yang teman-teman udah ikutin yang memang itu bisa mensupport dan meyakinkan si resipien atau penerima beasiswa untuk memilih teman-teman. Itu misalkan outline ketiga. Nah, outline keempat itu conclusion. Misal conclusion atau penyimpulan. Penyimpulannya itu bisa dengan ucapan terima kasih, bisa tentang akhiran personal, kalimat akhir yang memberi kesan bagus, positif, kayak misalkan saya yakin bahwa bisa membuat bla bla bla. Terus ada diksi, tadi berbicara diksi, kalimat-kalimat seperti saya percaya, saya yakin, saya berusaha, gitu penting banget teman-teman. Jadi kalau untuk motivation letter itu jangan pernah bilang kami, tapi bilang saya, karena memang itu teman-teman yang buat gitu sih. Jadi misalkan contohnya ya, ini ada contoh sedikit tentang motivation letter. Misal pertama teman-teman tentang perkenalan diri, background teman-teman. Misalkan hal nama saya adalah Debbie Anggia misalkan ya. Nama saya adalah Debbie Anggia, saya dari Universitas Pajajaran, jurusan bla 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 bla. Saya berasal dari keluarga bla 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 misalkan, atau mungkin langsung ke passionnya gitu. Saya merupakan generasi muda yang sangat aktif yang sangat tertarik dengan isu human right itu hak asasi manusia. Terus saya sudah terlibat di beberapa aksi nyata untuk meningkatkan kesadaran tentang human right itu sendiri, bla 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 misalkan kayak gitu. Terus masuk kedua, program beasiswanya itu tentang human right misalkan, karena relevan baru kamu elaborasiin tuh program ini tuh sudah menjamin dan sudah menjawab ekspektasi saya tentang bagaimana terlibat dalam human right dan sebagainya, kayak gitu sih. Pokoknya gitulah, bikin outline dulu, elaborasi per outline, baru buat diksi yang menarik, setelah itu baru proofread, baru cari dosen, cari temen, cari cutting mungkin yang memang udah berpengalaman di bidang tersebut, baru minta untuk dikoreksi, minta untuk di-proofread, seperti itu deh. Bagaimana Debbie? Apakah sudah jelas? Oke, thank you. Ya, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh ya ditanyakan. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari yang lain nih Kak. Aku pengen nanya Kak, biasanya kesalahan-kesalahan apa aja sih Kak yang ada dalam motivation letter gitu? Oke. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di motivation letter, karena aku juga belum pernah ngoreksi motivation letter ya teman-teman, cuman yang sejauh pengalaman aku, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang ketika membuat motivation letter itu adalah, pertama, misalkan mereka tidak to the point, artinya bertele-tele, jadi kayak ngebahasnya kemana-mana gitu, poinnya nggak ada gitu. Itu kesalahan yang pertama. Terus kedua itu lupa untuk memperkenalkan diri secara personal. Memperkenalkan diri itu bukan hanya nama, jurusan, dan itu doang ya teman-teman. Teman-teman harus kayak ngasih tahu personality teman-teman di sana. Nah, makanya di sana harus diperlihatkan passion teman-teman, potensi teman-teman, seperti itu. Terus apalagi ya? Lupa untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan diri dengan personal teman-teman, dan kesalahan selanjutnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di guidebook-nya gitu. Misalkan disuruhnya itu cuma 700 kata, teman-teman nulis sampai 1000 kata misal. Nah, kalau misalnya sampai nulis 1000 kata itu bakal otomatis nggak bakal diterima, karena kan sistem pertama adalah melihat jumlah kata dulu, format penulisan dulu, kayak gitu. Itu mungkin yang aku tahu ya. Jadi harus benar-benar ngikutin guidebook, harus menggunakan kata-kata yang tadi aku berikan ya, tips membuat motivation letter, dan harus tahu dulu tentang diri kita gitu. Ya, makasih Kak untuk jawabannya. Gitu, Dev. Ya, Kak. Iya. Teman-teman yang lain ada yang masih ingin ditanyakan?
Masih ada beberapa menit lagi nih waktunya. Atau mungkin kalau udah nggak ada, kita bisa akhiri aja ya Kak. Jadi sebelum penutupan, aku mau minta closing statement dari Kakak nih buat teman-teman semua. Oke. Tapi sebelumnya Dev ini ada yang Taufikul Rahmat, gimana? Dia mau dijawab atau enggak? Dia kurang paham sih sama pertanyaannya. Apa Kakak paham dengan pertanyaannya? Langkah-langkah awal sampai akhir speak public dalam terbuka dan yang berbicara dengan orang. Tips langkah-langkah untuk public speaking kali ya. Kalau yang pertanyaan awal lebih ke situ sih Kak. Untuk pertanyaan yang keduanya sih Kak yang agak bingung. Tips membuat motivation letter yang baik kali ya. Tadi udah jelasin sih ya, motivation letter itu tadi yang aku udah jelasin 4 hal tadi, mungkin bisa aku share nanti. Gitu. Udah dijelasin juga sih. Mau jawab yang Oke, langsung masuk. Hah? Gimana? Mau dijawab pertanyaan yang pertamanya yang public. Oh ya, mungkin yang pertama ya public speaking karena memang ini keluar dari tema tapi nggak apa-apa. Oke, untuk public speaking sendiri teman-teman jujur ya untuk public speaking kalau langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan karena public speaking itu tergantung sama jam terbang ya kalau dari aku. Jadi teman-teman harus sering melakukan public speaking. Contohnya misalkan ya udah kuliah, presentasi mata kuliah aja. Dan itu buat semenarik mungkin, dengan PPT yang bagus mungkin, terus dengan penyampaian yang bagus. Karena dengan melatih dari presentasi mata kuliah aja, itu bisa membantu teman-teman melatih kemampuan public speaking teman-teman. Setelah itu misalnya teman-teman ada yang punya organisasi terus teman-teman pengen melatih public speaking teman-teman, itu bisa dengan presentasi project-project yang ada di organisasi teman-teman. Contohnya misal ya, kalau di organisasi aku, itu tuh setiap rapat besar mereka harus presentasi dan evaluasi melalui PPT. Itu untuk meng-engage mereka biar kemampuan public speaking mereka itu bagus, seperti itu. Jadi itu sih yang tadi untuk public speaking harus banyak dilatih ya dari nol dan harus percaya diri juga gitu. Untuk public speaking itu sih kalau dari aku dan mungkin nanti untuk lebih detailnya insya Allah bisa kita bahas selanjutnya. Ada pertanyaan lagi dari Zedri, tapi kayaknya agak keluar dari tema nih. Gimana Kak? Mau dijawab atau? Oke, tips and trick buat menghadapi wawancara. Oke, untuk wawancara sendiri teman-teman, kalau aku jawab singkat aja ya. Aku jawab singkat untuk wawancara. Kalau dari aku sendiri, yang pertama adalah kuasai tentang personality teman-teman. Karena pasti pertanyaan pertama itu adalah tentang ability kita, kekurangan kita, bagaimana kita menghadapi sesuatu masalah dan mengeluarkan solusinya, seperti itu. Terus pengalaman-pengalaman biasa ditanyakan, alasan-alasan kenapa pengen ikut program juga ditanyain, kayak gitu. Terus biasanya ada case-case tertentu yang mana kita tuh diminta untuk memberikan solusi seperti itu. Jadi memang harus persiapan itu. Selebihnya itu ya harus pede gitu. Kalau aku sendiri, aku sering banget kalau untuk wawancara, beasiswa ataupun apapun itu selalu membuat itu sebagai obrolan gitu loh. Jadi dibuat asik aja gitu. Itu biar kita tuh nggak terbata-bata nantinya pas wawancara, terus kita tuh kayak nyaman aja untuk ngomong gitu sih. Nah, untuk lebih detail tips and trick dan sebagainya tentang beasiswa tanggapannya, teman-teman pantengin channel YouTube aku aja, karena aku insya Allah bakal banyakin konten tentang informasi dan tips seperti itu, terus tentang informasi tentang beasiswa, tentang sharing pengalaman-pengalaman aku kayak gitu. Jadi pantengin aja ya, oke? Thank you teman-teman. Iya benar banget teman-teman. Aku bisa nonton beberapa video Kak Solah dan benar-benar bermanfaat sih. Cek ya YouTube-nya dan IG-nya. Alhamdulillah. Konten-konten bermanfaat dan menarik.
Iya Kak. Mungkin Kakak bisa kasih closing statement buat teman-teman semua. Oke, untuk closing statement ya. Untuk closing statement-nya mungkin aku bakal bilang, selalu aku bilang di seminar-seminar yang aku sering bawain, teman-teman memang susah banget sih untuk menggapai sebuah impian, tapi sepertinya terlalu payah jika kita menyerah tanpa mendapatkan sebuah pengalaman pelajaran dari kegagalan. Jadi intinya lebih baik kita gagal dan mendapatkan pelajaran daripada kita tidak pernah mencobanya sama sekali. Karena pada dasarnya aku sendiri selalu percaya bahwa kegagalan itu adalah sebaik-baiknya kesempatan untuk terus belajar. So, buat teman-teman semua di sini yang sedang berjuang untuk beasiswa, yang sedang berjuang untuk motivation letter, semangat, pantang menyerah, dan terus istiqomah dalam menebar kebermanfaatan untuk bisa menjadi generasi muda yang berkontribusi untuk bangsa, negara, dan agama. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih banyak Terima kasih juga Kak. untuk waktunya dan materinya. Ya, sama-sama. Ya, di akhir sesi ini kita akan melaksanakan foto bersama. Buat teman-teman diharapkan on kamera. Oke. Sama-sama, teman-teman. Buat Ivan, dipersilakan buat memimpin foto bersama ini. Halo Ivan. Sebentar dulu ya. Buat teman-teman yang bisa on cam, mohon on cam dulu ya. Kita dokumentasi buat acara pada malam hari ini. Sekalian buat kenang-kenangan juga. Oke. Ya. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama juga, aku mulai print screen sekarang ya. Siap-siap ya teman-teman, dihitung sampai 3. Pasang pose terbaiknya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman, terima kasih untuk fotonya. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk